Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Hermanzo. Di video kali ini aku akan nge-share teman-teman yaitu motivasi untuk para YouTuber pemula. So bagi kalian yang penasaran jangan lupa untuk stay tune terus. Oke. Oke teman-teman, kita langsung aja untuk ke motivasinya gitu ya. Nah, di sini karena aku udah ngerasain juga ya untuk teman-teman yang pastinya YouTuber-YouTuber pemula yang pertama-pertama pasti untuk mengajarkan subscribe dan jam tayangnya serta penontonnya untuk dinaikkan ya pasti susah banget dan aku udah ngerasainnya. Nah, teman-teman di sini aku akan bahas untuk konsisten dalam nge-YouTube ya. Dan untuk konten-konten kreator bisa di TikTok, di YouTube dan berbagai media sosial yang lainnya. Nah, jadi di sini sesuai dengan logo di belakang aku kan ada logo TikTok, ada logo Capcut dan yang lainnya. Nah, teman-teman di sini aku nggak mau ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa kita nggak bisa untuk merangkul semua menjadi konten kreator. Contohnya, gua gitu kan, aku mau jadi konten kreator TikTok, juga mau jadi konten kreator Capcut, mau jadi konten kreator di YouTube dan media sosial yang lainnya gitu ya. Itu yang nggak bisa ya teman-teman. Karena apa ya, mungkin kita ada di dalam sehari itu pasti kita banyak ya jadwalnya, schedule-nya tuh banyak ya. Teman-teman pasti paginya mau pergi main lah, atau ngampus, atau kuliah, atau yang atau kerja, atau yang lainnya. Mungkin kalau untuk pengangguran ya gue rasa bisa sih ya, untuk bisa jadi konten kreator semuanya, tapi pasti akan susah karena nggak nggak bisa kita konsisten ya bikin video dalam sehari itu, bikin YouTube ya juga, TikTok ya juga, Capcut ya juga, nggak mudah ya teman-teman. Jadi content creator soal Capcut itu mungkin kita menggunakan handphone ya, itu paling ya sebatas gimana ya hasilnya gitu kan. Aku udah pernah juga bikin ya, pastinya nggak premium ya, susah. Dan kalau TikTok pun aku udah cobain juga dan aku mikir-mikir mau jadi konten di TikTok apa di YouTube sih. Soalnya ya kita ngelihat juga kan untuk kedepannya tuh gimana gitu kan. Mungkin di TikTok kita tuh harus terus, karena di TikTok itu ada dibilangnya kita tuh bisa sih gaji sebulan sekali ya, sebulan sekali itu gajian tanggal 15 sampai tanggal berapa sekian lah pokoknya gitu ya. Dan itu bisa dengan cara untuk langganan, terus kita bayar ya, kita bayar berapa ke TikTok misalnya. Dia tuh ada tingkatannya ya teman-teman, satu tingkatan, ada dua tingkat, tiga sampai selanjutnya. Dan itu sesuai manfaatnya ya teman-teman. Misal tingkat satu kita mendapatkan penontonnya lebih banyak dari biasanya. Tingkat 2 kita akan mendapatkan penonton juga yang lebih banyak, namun kita ada juga dapat followers dan berbagai lainnya, mungkin likes-nya akan lebih banyak ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga ya ada juga pembayaran. Teman-teman pastinya harus bayar dong ya, nggak mungkin dong kita dapat uh, manfaat-manfaat dari tingkatan-tingkatan ini itu nggak mungkin kan gratis gitu kan, pasti kita bayar sama si TikTok ini. Nah, kalau nggak salah tuh ya, tingkatan 1 tuh 49.000 dan tingkatan 2 itu 99.000 dan masih banyak ya tingkatannya, mungkin sampai ratusan mungkin ya, mungkin ada jutaan juga. Nah, pastinya kita juga akan mendapat penghasilan ya teman-teman ya, sesuai dengan teman-temannya, bagaimana usaha teman-teman itu untuk mendapatkan penghasilannya tersebut ya. Mungkin nanti kita akan di sana itu pas teman-teman langganan itu akan dilihat berapa sih kisaran dari teman-teman itu bikin konten, berapa sih penontonnya gitu kan, setiap harinya mungkin atau per minggunya gitu kan, berapa sih penontonnya. Nah, dari sana akan dilihat berapa sih teman-teman cocok dapat untuk per bulannya gitu ya. Kan kalau di TikTok atau di aplikasi yang lainnya ya, namanya di Android pasti penghasilan kita bukan dihitung dari rupiah tapi dihitung dari dolar. Nah, aku udah hitung juga tadi ya. Jadi $1 itu sama dengan 16.000 rupiah.
Jadi ada yang dapat mungkinnya berapa dolar, mungkin $8 atau berapa lah gitu ya. Ya segitulah gaji teman-teman. Nah kita itu minimumnya bisa narik itu $1. Nah $1 itu 66 bukan 60 ya, tapi 16.000. Nah gitu, 16.000 sekian-sekiannya gitu ya. Nah jadi teman-teman, aku mau ngasih tahu teman-teman kalau untuk menjadi content creator itu teman-teman harus konsisten sekali. Teman-teman nggak boleh harus merangkul semuanya ya. Karena apa? Karena kalau teman-teman misalnya mau di sini terus di sini juga, teman-teman akan pusing sendiri dan itu akan menyebabkan masalah sendiri, dan teman-teman akan jadi stres, dan teman-teman akan jadi down ya pastinya. Teman-teman gimana ya? Misalnya di YouTube teman-teman, duh kok penonton gue kayak gini ya. Ya teman-teman mungkin karena kecapean gitu ya. Jadi konten teman-teman tuh gimana? Bisa bikin videonya agak lesu atau ngomongnya lontang-lantung atau gimana gitu kan. Jadi nggak fokus gitu kan. Nah makanya teman-teman harus konsisten dalam membuat tujuan teman-teman jadi content creator itu. Nah teman-teman harus tentukan dulu teman-teman mau di fokus di YouTube apa di TikTok atau di Capcut dan yang lainnya gitu ya, atau di Elite Mention apa ya itu dan sebagainya. Nah teman-teman ya pokoknya teman-teman harus konsisten lah, nggak boleh milih semuanya gitu ya. Karena ya bagi aku tuh sulit sih ya. Mungkin kalau teman-teman mikir apa sih yang sulit bang, tuh banyak deh konten kreator yang lainnya sukses. Iya mereka sukses. Mereka awalnya pertama itu akan mendirikan satu media sosial mereka, yaitu contohnya mereka akan fokus ke YouTube dulu. Mereka akan fokus ke YouTube. Setelah YouTube mereka sudah berhasil ya, udah banyak, udah subscribe, udah penghasil, baru deh mereka buka tuh TikTok mereka deh, Capcut mereka, Facebook, dan berbagai media sosial lainnya. Nah mereka akan nge-share link-link dari Facebook, TikTok, YouTube, Capcut mereka itu di deskripsi video di YouTube mereka. Nah pasti otomatis teman-teman pasti akan cari nih linknya itu kan. Teman-teman pasti akan klik mau tahu media sosial dia yang lainnya gitu kan. Nah pasti teman-teman follow, teman-teman like, dan teman-teman nonton, dan pastinya ya itu udah pasti ya teman-teman, udah pasti banget. Karena aku udah sering ya penonton aku mungkin nggak sebanyak yang lain, mungkin ya 30 gitu ya paling banyak ya untuk sekarang. Karena apa? Karena kan aku udah lama juga nggak ngonten dulunya, mungkin udah kisaran setengah tahun ya. Baru habis itu aku mulai ngonten lagi, dan 1 bulannya nggak ngonten, dan setelah itu ngonten lagi. Ya pastinya kita akan ngerasain seperti itu ya teman-teman. Ada masa untuk down, ada masa untuk bangkit ya teman-teman. Karena apa? Kita bukan gagal ya, bukan gagal, tapi hanya belum berhasil. Nah ada waktunya untuk kita berhasil nanti. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini hanya motivasi itu yang aku dapatkan, yaitu teman-teman harus konsisten dalam konten menjadi kreator. Teman-teman harus pilih dari salah satu ke semua media sosial. Untuk bisa membangun satu media sosial, teman-teman harus konsisten. Dan setelah teman-teman mendirikan satu media sosial ini, teman-teman hidupkan semua media sosial teman-teman. Nah setelah itu teman-teman share semua media sosial teman-teman ke media sosial satu ini. Pastinya mereka akan nge-follow, ngikutin teman-teman, berteman, dan banyak yang lainnya. Mereka akan menjadi pengikut setia teman-teman nantinya. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya biar bermanfaat, dan teman-teman juga mendapatkan pahala, mungkinnya pahala jariah untuk teman-teman yang lainnya gitu. Oke, you next video. Dadah.